Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video penjelasan mengenai landasan teori penelitian terkait implementasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil. HP. Kemudian bab 2-nya ada kajian pustaka. Dimulai dengan kerangka teori. Kerangka teori saya mulai dengan tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kemudian salah satu proses dalam manajemen kinerja adalah menilai prestasi pegawai atau melakukan penilaian kinerja itu sendiri. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja disebutkan ada 4, yaitu mengevaluasi individu di organisasi, mengembangkan individu di organisasi, pemeliharaan sistem, dan dokumentasi. Selanjutnya, proses penilaian kinerja dapat digambarkan pada gambar di sebelah kanan dengan penjelasan tahap bertahapnya adalah tahap pertama yaitu menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja, kemudian menentukan kendala budaya dan lingkungan. Tahap ketiga itu memilih orang yang akan ditugaskan untuk penilaian atau tim penilainya, kemudian memilih metode penilaian kinerja yang terbaik untuk mencapai tujuan. Kita sesuaikan dengan tujuan pada tahap pertama. Kemudian melatih tim penilai sendiri, pelatihan, kemudian tahap keenam itu menyiapkan dokumen pengamatan kinerja, tahap ketujuh mengevaluasi kinerja, tahap kedelapan mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai yang dinilai, dan tahap terakhir adalah membuat keputusan terhadap individu pegawai. Selanjutnya, karena ini implementasi penilaian kinerja pada sektor publik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah segala bentuk tindakan atau keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah atau aktor politik untuk dapat atau tidak dapat diimplementasikan dalam rangka menangani masalah tertentu. Tahapan kebijakan publik sendiri ada 5, dimulai dengan agenda setting atau penyusunan agenda, kemudian policy formulasi atau formulasi kebijakan, kemudian decision making atau pembuatan kebijakan, selanjutnya policy implementasi atau implementasi kebijakan itu sendiri, dan terakhir policy evaluation atau evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik, fokus utamanya adalah berada pada tahap reaksi atau peristiwa yang timbul setelah pedoman kebijakan negara itu disahkan, termasuk usaha untuk mengelola administratif serta dampak nyata masyarakat atau peristiwa yang terjadi. Sementara unsur-unsur implementasi sendiri ada 3, yaitu tentu saja ada pelaksananya atau implementator, selanjutnya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan, dan target atau kelompok sasaran atau target group. Selanjutnya, kami menjelaskan tentang model-model implementasi dalam penelitian ini. Di dalam kerangka teori ini, saya menjelaskan 2 teori implementasi. Yang pertama yaitu menurut Miraley S. Grindel. Menurut Miraley, keberhasilan implementasi itu dipengaruhi oleh 2 faktor kunci, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Selanjutnya, model ini menilai keberhasilan implementasi kebijakan dengan cara mengukur sejauh mana terdapat kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, model implementasi menurut George Sheward III. Menurut Edward III, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi dalam kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hubungan antar faktor tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut di bawah. Selanjutnya, untuk penelitian ini saya juga menggunakan penelitian terdahulu. Antara lain yang pertama ada penelitian tentang implementasi kebijakan elektronik kinerja atau e-kinerja sebagai penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara atau ASN pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Penelitian ini dibuat oleh Atika Alia Fauzia pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan e-kinerja ternyata belum berjalan baik. Kemudian faktor-faktor penghambatnya antara lain adalah dari faktor sumber daya dan koordinasi yang kurang memadai. Kemudian untuk penelitian kedua berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS di Sekretariat Daerah Jubulus Salam. Penelitian ini diteliti oleh Abdul Rajab, Heri Kusmanto, dan Adam Adam pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 belum sepenuhnya berhasil. Selanjutnya, kendala dalam implementasi antara lain atasan tidak mampu mengendalikan pandangan unsur kedekatan yang berakibat pada bias penilaian. Selanjutnya, bawahan sering membuat laporan secara berlebihan karena untuk mendapatkan nilai yang bagus, jadi bawahan ini membuat nilai yang dibagus-baguskan. Serta pemberian sanksi disiplin masih tergolong tidak tegas. Penelitian ketiga berjudul Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Penelitinya adalah Budiawan Bimantoro Aji yang diteliti pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penilaian kinerja berbasis SKP di lokus tersebut, yaitu Kota Banjarbaru, itu dilaksanakan dengan baik dan efektif. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. Selanjutnya, yaitu adalah penelitian berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil pada Kantor Camat Kecamatan Talangkalapa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini diteliti oleh Asmawati pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik, namun masih tetap saja ada pegawai yang datang terlambat dan pelayanan kepada masyarakat yang kurang konsisten. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor. Nah, untuk meneliti faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward III. Alasan pemilihan teori ini karena kemampuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan. Kerangka konseptual tersebut dapat digambarkan seperti gambar di sebelah kanan. Ya, menyatakan bahwa aspek komunikasi itu ada 3, yaitu komunikasi terbuka yang berkelanjutan, akses karyawan terhadap hasil penilaian, kejelasan tentang kinerja yang diharapkan. Kemudian aspek sumber daya ada 3 juga, yaitu penilai yang cakap dan tidak terperangkap dalam bias,
kemudian kewenangan untuk memberikan penilaian kinerja, dan dukungan sumber daya. Aspek disposisi juga ada 3, yaitu persepsi dan sikap pegawai, komitmen pimpinan, dan kesesuaian insentif. Aspek terakhir yaitu struktur birokrasi, ada 2 elemen yaitu SOP atau proses penilaian kinerja dan fragmentasi, yang semua variabel ini akan berpengaruh pada implementasi penilaian kinerja PNS.